Oke, teman-teman, selamat malam. Berapa hari ini? 4 ya? Bener nggak? Bakalan all time high, all time high, ya? Tapi guys, hati-hati ya, IHSG naik tinggi, tapi indeks Asianya banyakkan merah. Ya, indeks Asia tuh banyak kamera. Jadi hati-hati, mendingan lihat watchlist saham-saham ini aja. Jangan latah ya guys ya, jangan buru-buru beli. Jangan ini, tunggu koreksinya. Kalau kalian fast trade, lihat momentumnya. Kalau kalian swing trade, tunggu resiko yang paling kecil sebelum kalian ambil ya. Hati-hati dan selalu punya alternatif plan kalau kalian mau trading dengan stylenya masing-masing ya, baik itu fast trade, baik itu swing trade, position trading atau investasi, always like that guys. Dan itu sama tuh ya di kehidupan kalian berbisnis juga seperti itu. Treat your trading like a business, treat your investment like a business, sehingga kalian bisa cuan. Oke guys, ini adalah analisanya. Hari ini gue akan ditemani oleh Om Swing Trader. Om Swing Trader nanti akan ngomongin. Nah, sebelum gue bahas mengenai kenapa gue bilang naik tinggi, indeks Asia banyakkan merah, hati-hati. Ya, jadi guys, ya kita akan ada kelas ya. Kelasnya ada di akan mulai di bulan November ya. Gua yang akan ngajar, gue doang. Kalau yang ini gitu ya, beda dengan Beta Academy. Jadi kalian akan mendapatkan ini nih, kurang lebih ya. Semuanya kalian akan mendapatkan seperti ini. Ya cuy. Ya, sebentar. Nih ya. Nih ya. Jadi kalian akan mendapatkan satu technical analysis, price action dan juga ke screeningnya. Lalu juga capital management, kapan beli, kapan jual, kapan hold dan berapa porsinya. Lalu time management, kapan beli, kapan jual, buat copet, buat swing, buat investor dan segala macam. Lalu tape reading, akan belajar mengenai ilmu induk dari bandarmologi, belajar order book, broker summary, improve methods, antisipasi regulasi baru. Lalu ada aplikasi setup SOP untuk trading, untuk fast trade, swing trade, dan investasi. Lalu tips and trick untuk online trading system ya. Lalu juga pemanfaatan charting gratis dan bot-bot saham ya. Nanti kita akan ngomongin itu ya. Lalu setelah itu screening efektif untuk swing dan fast trade. Bonus lifetime mentorship ya bersama gua dan juga kelas alumni untuk lifetime ya. Jadi kalian nggak ada tuh harus bayar lagi, bayar ini, no, gitu ya. Lalu ada bonus indikator custom untuk charting dan untuk screening. Lalu ada bonus ebook juga buat kalian gitu ya, dan bonus trading journal dan offline ya. Dan jangan salah ya, meetingnya cuma 4 pertemuan tapi banyak coachingnya ya. Jadi banyak additional meetingnya dan bonus-bonus. Kalau kalian nggak percaya, monggo kalian cek detail ke link yang ada di sini ya. Introduction_PA_tape reading 14 ya. Kalian boleh lihat di situ. Ada alumni juga, jangan take my word atau jangan dengerin kata-kata gua aja. Dengerin juga alumni-alumninya. Tapi kalian juga bisa ngelihat buktinya adalah lihat dari YouTube dan analisa gua yang nanti dibawakan oleh Om Swing Trader, lalu ada Om Muntasir dan efektif nggak? Cuan kagak? Yang kalian yang belum dengar aja mungkin udah cuan ya. Tapi kalau kalian bisa mengerti jalan pikiran dan logiknya, mungkin kalian akan lebih cuan konsisten lagi. Oke? Itu dari gua ya. Jadi guys, ya. Jadi ya, kalau kita lihat ya, internasional Asia itu merah guys. Ya, merah kecuali Shanghai ya, HSI dan segala macam false. Kebetulan JKSE sendiri yang naik nih, jauh naik ke atas ya guys ya, dan bulan ini malah dia mencapai hampir ya di sini ya 6470 6570 ya. Mudah-mudahan bisa tembus 6700-nya ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat ya, mudah-mudahan lancar ya untuk sekali ini ya, dan semoga baik-baik aja. Lalu kalau kalian lihat di sini ya guys ya, di Neo ya, kalian bisa lihat bahwa ada jadwal mentoring ya. Kalau kalian lihat bahwa energi masih mendominasi walaupun ada koreksi ya.
lalu juga ada basic industry dan yang lain-lain ya. Nanti akan dibahas ya masing-masing saham-sahamnya. Untuk saham-saham yang ini nanti akan dibahas oleh Om Swing Trader. Oke. So itu aja dulu dari gua. Abis ini kita akan bahas saham-saham requestnya dari kalian. Ingat, kelasnya akan mulai di tanggal pertengahan November ya, khusus untuk yang mau diskon banyak ya, early bird masih ada untuk 100 kursi pertama ya, yang udah daftar itu gua kasih diskon hampir 50% ya. Lalu untuk yang kedua masih ada diskon lagi gitu ya, untuk early bird yang kedua masih ada diskon lagi sampai nanti tanggal berapa publish price-nya ya. Oke, jangan lupa, jangan ketinggalan, monggo ikutan kalau memang mau cuan konsisten, karena ini kita akan membahas menyambut window dressing yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Oke guys, berlanjut setelah ini, monggo screen dan timing gue serahkan ke Om Swing Trader. Monggo Om Swing Trader, see you guys. Oke, makasih Om Yusa. Oke guys, bagaimana hari ini? Bulan apa baru kecoret? Ya, bagus ya ISG-nya, udah segar-segar nih ya, kira-kira 4-5 hari ini ya. Mudah-mudahan lanjut terus. Kalaupun besok koreksi, mudah-mudahan ya koreksi-koreksi wajar lah ya. Buat yang belum cuan ya, ini kan belakangan kok banyak saham-saham yang naik ke jedet-jedet banget ya. Yang belum cuan atau yang cuannya baru sedikit-sedikit, sabar ya, sabar ya. Daripada kitanya FOMO ya, kitanya nggak sabar, terus cepet-cepet pengen masuk, taunya di pucuk ya. Ujung-ujungnya apa? Cut loss juga. Oke, jadi disabar-sabarin ya. Orang sabar, apanya lebar? Dijawab sendiri ya. Oke, kita langsung mulai ya. Ini karena sahamnya lumayan banyak, jadi agak dikebut dikit ya. Dikit doang sih, oke? Oke, langsung ya. Ini dia stock pick pilihan Om Yusa. Kita mulai dari aman. Aman, ya. Kalau saya beli, tunggu retrace-nya di 462. Kalau ada pantulan saya beli. Mudah-mudahan bisa lancar menuju 482 dan seterusnya ya. Ini sih trennya udah bagus ya. Di sini dia udah sideway cukup lama dan akhirnya ini udah breakout. Dan ini confirm breakoutnya dia nggak turun lagi. Oke, yang udah punya barang SL-nya boleh di bawah sini ya. Di bawah 450 atau di bawah 442. Oke, lanjut. NIKL. NIKL, nikel ya, Platina Nusantara. Beli kalau besok dia mantul di atas mantul di 1130, mudah-mudahan bisa menuju 1185. SL dipasang di bawah 1100 atau di bawah 1075. Mudah-mudahan bisa menuju 1185 tadi dan 1260. Oke. Lanjut SMBR. SMBR ya, cicil kalau dia ada pantulan di 700 besok kalau mantul boleh ya. Kalau mantul di 760 ini dia mantul cicil. Hati-hati resistennya ada di 815. Kalau bisa tembus 815 mudah-mudahan bisa menuju 875 bahkan sampai 935. Yang udah punya barang SL-nya boleh di bawah sini ya 740 atau di bawah 710. Kalau yang mau mainnya lebih panjang SL-nya boleh di bawah sini 680 atau di 660. Oke. Kemudian lancar juga ya ini SMBR ya, dia termasuk duluan naik dibandingin teman-temannya. Semen-semenan. Lanjut. PTPP. PTPP kalau menurut saya ya ini lagi kepentok di sini ya 1220. Ya, kalau ini mau cicil tunggu besok mantul ya. Kalau besok nggak turun di bawah 1165 cicil mantulannya ya. Mudah-mudahan bisa menuju ke sini dulu 1120 bahkan 1265. Kalau di 1265 Kalau di 1295 nih ya, dia nggak bisa tembus, hati-hati ya. Mungkin dia mau koreksi, mungkin bisa ke sini dulu lagi ya, ke 1220-nya lagi. Oke, tapi ini kalau nanti dia naik dari sini dulu ya. Oke, SL-nya yang udah punya barang boleh di bawah sini ya, 1145. Kalau nggak kejauhan boleh di 1105 atau di 1080 kalau yang mau di hold-nya lebih panjang. Lanjut, IMPC. IMPC sih kalau tren bagus banget ya. Ini kalau kita lihat tuh, naik terus ya.
Ini tinggal follow the trend. Nah, INPC itu dari kemarin belum tembus dari 2080. Jadi, kalau mau ambil, kalau menurut saya tunggu aja naik di atas itu. Kalau naiknya terlalu tinggi, jangan diambil dulu, tunggu aja pullback-nya, mantul baru diambil lagi. Kalau naiknya nggak terlalu tinggi, boleh dicicil. Hati-hati kalau dia false break, masuk lagi. Stop loss-nya boleh di bawah sini ya, 2030 atau di bawah sini, 1990 yang udah punya barang tuh boleh di situ. Mudah-mudahan bisa lancar ya menuju 2150 dan kalau dia terus ya all time high, sky is the limit. Berikutnya BMRI ya ini hari ini finance semua big cap hampir semua kali ya. Bisa dibilang udah seger-seger. Yang udah punya congrats, yang belum punya ini lagi kepentok di sininya 6.625. Kalau saya kalau dia besok naik di atas situ saya cicil, jangan terlalu jauh atau kalau dia terlalu jauh tunggu pullback-nya lagi ke situ baru dicicil. Kalau besok merah tunggu aja di sini 6475, tunggu mantul baru dicicil. Kalau dia nggak mantul mungkin bisa turun lagi sampai ke sini 6350 atau 6325. Yang udah punya barang SL plusnya boleh di situ ya, trailing stop 6475 atau SL-nya boleh kalau nggak kejauhan ya. Nah, di sini boleh sih 6325 atau kalau nggak kejauhan di 6250 dan di 6150. Kalau yang mau hold panjang boleh di situ ya. Ini soalnya harusnya udah oke nih Oktober ya. Dan IISG-nya juga lumayan cakep. Berikutnya KF ya. KF hari ini breakout kecil ya. Dari sini 2450-nya. Kita lihat besok. Kalau dia nggak turun lagi dari 2450, tunggu pantulannya ya. Kalau dia mantul cicil, mudah-mudahan bisa tembus dari 2540. Kalau bisa tembus dari situ, bisa menuju 2690 or so on ya. Kalau yang udah punya barang, SL-nya boleh di bawah 2360 atau di bawah 2310. Oke, lanjut. Adi. Adi, main yuk. Ya. Adi lagi kepentok resisten di 1110. Kalau saya tunggu dia naik, ya, cicil, jangan terlalu jauh, hati-hati. Atau tunggu pullback-nya, dia bantu dari 1110. Kalau dia masih belum naik, tunggu aja. Apalagi kalau lagi di atas-atas ini, tunggu aja ya. Dan ini rentan dapat pucuk ya. Jadi tunggu aja ke 1045. Kalau ada pantulan boleh cicil. Kalau belum mantul, tunggu lagi di sini. 960. Yang udah punya barang SL-nya boleh di bawah 1060 atau kalau nggak kejauhan 925 untuk yang mau swingnya panjang. Hati-hati juga ada resisten 1180. Ini termasuk resisten yang lumayan krusial ya di sini ya. Kalau di sini dia nggak bisa tembus, hati-hati nih. Mungkin pullback-nya mungkin lumayan kayaknya. Tapi kalau dia bisa tembus, udahlah. Cakep terus. Berikut, WSKT. WSKT ya, ini udah breakout, beli di area 995 sampai 1000 ya, 1000-an. 1005 SL-nya boleh dipasang di bawah 950, mudah-mudahan menuju 1065 dan 1130 sementara dekat situ. Kalau yang udah punya barang, SL boleh tadi di bawah 950 atau di bawah 925. Kalau mau agak lebih panjang, boleh di 865 pasang SL-nya. Untuk kita ikut swingnya dia terus melaju ya. Mudah-mudahan sini udah cukup oke nih ya, karena di sini resisten kuat high-nya ini udah ditembus sedikit. Mudah-mudahan nggak nyelam lagi. Berikutnya, Wika kalau menurut saya ini lagi tes resisten yang lumayan di sini ya di 1345. Kalau saya tunggu dia naik dari 1345, beli daerah situ 1345 sampai 1375. Kalau misalnya dia 1375 mentok terus dia jebol lagi di bawah 1345, hati-hati ya. Tapi kalau yang buat sekarang, kalau belum naik dari 1345 tunggu aja mungkin pullback ke sini 1265 atau mungkin ya masih di area-area sini 1310. Kalau nggak turun dari 1310, oke lah mau cicil tunggu hijaunya ya. Mudah-mudahan lancar. Kalau nggak di situ ya mungkin di sini 1265. Yang udah punya barang trailing stop atau SL plusnya boleh 1285. SL-nya boleh di sini ya, di 1275, 1265 sorry, di bawahnya ya, jangan pas banget dan boleh kalau nggak terlalu kejauhan 1205 atau yang mau swing panjang boleh di bawah 1155. Berikutnya film, ya film-film, ya ada yang udah nonton Squid, ya
Itu lagi rame banget ya. Nah, ada hubungannya film nggak tahu juga gue. Oke, film ini lagi tes resistennya di 432. Ya, kalau besok dia bisa naik 432 cicil, hati-hati jangan terlalu jauh. Kalau udah jauh, tunggu aja pullback-nya ke sini, pantulannya baru dicicil. Mungkin bisa menuju ke 478, 488 or 504 ya, daerah-daerah situlah kira-kira. Nah, kalau besok masih belum bisa naik, tunggu aja ya. Mungkin dia mau pullback-nya ke sini, ke 400-an. Oke, hati-hati jangan ngambil di sini ya. Nanti ini bisa jadi kayak di sini ya. Ntar dibawa turun. Ya kalau kuat sih nggak apa-apa. Atau memang mau ambil cicil lagi di bawah. Tapi ya kalau buat apa kita ngambil dulu di atas di sini. Akhirnya average-nya tengah-tengah doang. Mendingan kita sabar. Sabar sedikit nggak ada salahnya. Oke, yang udah punya barang SL boleh di bawah 402 atau di bawah 366 ya. Kalau yang mau agak panjang mainnya. Oke. Lanjut, BBTN. BBTN nih udah lumayan ya, mulai mengejar dibanding bank-bank lainnya dan udah cakep nih ya, naik terus. Nah, yang belum punya, ini kebetulan dia agak tembus sedikit 1575 ya, dia naik hari ini tutup 1585. Kalau besok nggak turun 1575, sorry. Kalau nggak turun 1575, cicil boleh ya, mudah-mudahan bisa menuju ke sini dulu. 1650 ya. Kalau dia besok turun dari 1575 tunggu aja. Mungkin di 1540 tunggu pantulan atau di 1490. Yang udah punya barang SL-nya boleh di bawah sini 1490 atau yang mau swing agak panjang boleh di sini di 1425. Mudah-mudahan lancar juga. Berikutnya BTPS. BTPS breakout nih akhirnya. Ini yang udah saya tunggu juga ya. Di sini dia sempat ini tapi belum confirm ya, dia masuk lagi sedikit, akhirnya tembus ya dari sini. Sekarang lagi kepentok di 3550. Kalau dia besok naik di atas 3550 cicil, jangan terlalu jauh atau tunggu pullback-nya ke 3550 mantul baru. Kalau besok masih merah, tunggu dulu. Kalau nggak turun lagi di bawah 348 3480 dia hijau cicil ya. Mudah-mudahan bisa melaju menuju 3690 dan 3890. SL boleh dipasang di bawah 3330. Oke, berikutnya BJTM. Ini BJTM ya. Ini juga masih ketinggalan ya dibandingin Bcap ya karena dia memang second liner sih. Tapi ini udah lumayan nih ya. Dia udah tembus dari sini ya 740, udah retest, mantul. Sekarang lagi belum bisa tembus dari 755. Kalau besok naik ke atas 755, cicil dikit, hati-hati pentokannya di sini ya. 775 atau tunggu pullback-nya lagi di 755 atau 750 pantul baru dibeli. Kalau besok masih merah, tunggu aja pantulannya di 740 ada pantulan cicil ya, hati-hati. Kalau di 740-nya turun jebol, mungkin dia mantul di 730 atau di sini di 720-nya. Oke, tunggu pantulan ya. SL boleh di bawah 730 atau di bawah sini ya, 715. Oke, lanjut BJBR. BJBR ini saya udah bikin garisannya ya. Ini kotak besarnya, dia sementara belum bisa naik. Kita lihat di sini ya, di 1410 ada pantulan nggak? Ada pantulan cicil, boleh. Hati-hati kalau dia masih belum bisa tembus 1450. Selama dia belum turun lagi di bawah 1410 atau di bawah 1385 masih boleh di hold ya. Yang udah punya barang, kalau mau pasang SL Plus boleh di situ 1410 atau pasang SL-nya di 1385. Kalau menurut saya kalau belum turun dari 1385 di hold aja dulu. Kalau udah turun dari 1385 atau di bawah 1370 ya mungkin dipertimbangin dulu. Dilepas dulu, ntar kalau dia ada pantulan baru diambil lagi. Kalau besok langsung naik di atas 1450, kalau terlalu tinggi tunggu pullback-nya. Mudah-mudahan mantul dan bisa menuju ke 1615. Itu BJBR, lanjut. BBCA, ini ya terbang nih, terbang. Ya melayang ini. Kalau saya ya, ini dia udah tembus dari 35625. Kalau besok nggak turun dari 35625,
Tunggu pantulan deh ya, tunggu pantulan. Tunggu pantulan, cicil di situ boleh, mudah-mudahan bisa menuju ke all time high penutupannya di 36.675. Tapi ini ada lubang di sini, kita lihat ya. Kalau besok merah masih ketahan tapi belum mantul, jangan diambil. Mungkin di sini 35250 mungkin baru ada pantulan. Kalau masih belum mantul juga mungkin ya memang mau nutup dulu. Hati-hati ya. Jadi yang mau ngambil yang udah tinggi gini sabar-sabar, tunggu pijakannya yang rapih dulu. Nggak akan ketinggalan kok ya. Ini window dressing itu masih panjang waktunya dan masih ada peluang di saham-saham yang lain pun nggak harus di satu saham yang kita incar doang. Oke, oke lanjut. BBRI, BBRI ya. Kalau saya tunggu ya di 4050, kalau dia ada pantulan boleh dicicil atau di sini 3970. Tunggu pantulannya. Yang udah punya barang SL Plus-nya boleh dipasang di sini 3970 atau kalau memang hold mau agak panjang boleh SL-nya di bawah sini ya 3740 atau di sini 3840. Tapi ya ini harus siap mentalnya ya karena ini udah cuannya ini jadi hilang lagi ke sini tapi ya kita berharap dengan kesini dia mantul akan terbang lebih tinggi ya, akan lompat lebih tinggi. Oke, yang udah mau masuk sabar aja. Oke, hati-hati. Kalau besok naik lagi tembus dari 4190 atau 4180, menurut saya better tunggu sekalian di atas sini ya, di atas 4300 ya. Kalau dia naik ke atas 4300 nggak turun lagi di bawah 4300 baru cicil boleh. Oke. Berikutnya BBNI. BBNI ya itu udah masuk nih ya. Besok kalau dia nggak turun di bawah 5.900 ya, ada pantulan cicil di 5.900. Kalau turun lagi di bawah 5.900, tunggunya di bawah sini berarti 5750 dan udah harus hati-hati. Kalau di sini mantul dan nggak bisa naik lagi ke atas 5.900-nya, mungkin mau pertimbangin dulu dilepas kalau turun lagi di bawah sini ya 5750-nya. Ya kalau besok masih naik, kalau dia naik di atas 6050 cicil, hati-hati pentokannya di sini 6400 ya. Ingat cicil ya. Memang kita kalau nggak sigap kadang-kadang ketinggalan, tapi kalau terlalu sigap kadang-kadang malah dapat pucuk. Oke, sabar-sabar aja. BBNI so far sudah bagus. Yang kita tunggu kalau dia naik di atas 6400 lebih cakep lagi. Oke, lanjut auto Astra Otopat. Ya, Astra ini menurut saya tunggu kalau dia bisa naik di atas kotak ini. Atau minimal masuk dan nggak turun lagi di area 1100. Kalau dia bisa naik di atas 1100, walaupun dia belum bisa tembus 1110, asal nggak turun lagi di bawah 1100, oke. Sekarang bagaimana? Sekarang tunggu aja. Oke. Kalau dia besok merah dan ada pantulan, ya di 1080 cicil. Kalau nggak ada pantulan jangan ya. Dan hati-hati kalau dia nggak bisa tembus di 1100-nya. Oke, mungkin dia mau istirahat dulu atau sideway dulu. Ya kalau memang mau di hold panjang ya silahkan. Oke, yang udah punya barang SL boleh di bawah 1070 atau di bawah 1060. Kalau yang mau shownya agak panjang mungkin boleh 1045 dan 1030. Oke, jadi sabar tunggu untuk dia di bawah terus naik. Berikutnya ASII. Oh, ASII. Bagaimana ini? Yang udah punya congrats ya. Yang belum punya udah tunggu aja. Tunggu aja. Ini udah tinggi ya. Kita kejar pun resikonya udah gede. Ini dia lagi agak ada resisten di 6000 ya. Ini penutup dia sempat tembus tapi penutupannya akhirnya di bawah 6000. Kita lihat besok ya kalau dia naik ke atas 6000. Kalau mau cicil jangan jauh-jauh dari 6000, hati-hati ya. Mudah-mudahan dia nggak false break, nggak turun lagi di bawah 6000. Jadi kalau mau lebih bagus tunggu dia pullback ke 6000, mantul baru dicicil. Kalau besok merah mungkin mantul ada di sini 5775 atau mungkin di 5625. Tunggu pantulannya baru dicicil. Yang udah punya barang mungkin SL plus atau trailing stop boleh di 5775-nya, SL-nya mau dipasang di 5625 boleh atau di bawah sini 5400 kalau memang mau swingnya agak panjang. Tapi ini hati-hati ya kalau udah sampai ke bawah sini mungkin udah kurang oke nih karena ini ada trend line-nya. Oke, itu ASCI, congrats yang udah punya mungkin bisa menuju terus ke 6200 dan so on ya.
6.275 dan bahkan sini nih 6.675. Ini yang mesti hati-hati nanti di sini 6.675 ya. Masih jauh sih all the way ini ya. Mudah-mudahan tapi jangan FOMO ya. Nanti kalau dia turunnya dalam jadi averagesnya nggak bagus. Berikutnya Pewon, Pewon ya ini udah masuk lagi ke dalam terowongannya. Sekarang dia masih bertahan di atas 525 ya. Cicil beli di area 525 sampai 530. Kalau dia turun di bawah 525 dilepas dulu atau di bawah 515 baru dilepas ya. Kalau misalnya besok besok langsung naik, kalau dia nggak tembus di atas 540 atau 545 di wait dulu ya, wait dulu. Takutnya di sini dia cuma naik, mentok, nanti turun lagi pullback-nya ke bawah sini. Oke, yang udah punya barang, SL plus-nya atau trailing stop udah di 515, SL-nya boleh dipasang di 500, atau kalau mau swing agak panjang di 485. Mudah-mudahan bisa lancar ya, kalau tembus dari 540, 545 bisa menuju sampai ke 5600-nya. Berikutnya, L-SIP. SIP, SIP, SIP. Ya, bagaimana SIP? Ya, kalau menurut saya ini memang CPO-nya juga lagi hype ya di luar beritanya. Ini sih ada resisten di sini ya 1505-nya dan kalau kita lihat ini udah termasuk tinggi dan ini naik udah seperti ini. Bagaimana menyikapinya? Kalau mau tunggu dia naik ke atas sini baru cicil ya. Cicil jangan terlalu jauh tapi kalau udah terlalu jauh tunggu pullback-nya mantul dari 1505. Kalau besok nggak bisa naik, jangan buru-buru diambil. Takutnya di sini aja dia masih belum mantul nih 1385. Takutnya baru mantulnya di area-area sini nih 1275, 1260. Jadi sabar-sabar ya kalau yang belum punya barang. Yang udah punya barang kalau mau pasang SL Plus boleh di sini ya 1385 atau SL-nya boleh di bawah 1260 kalau nggak kejauhan atau di sini 1260. Tapi sayang ya kalau terlalu jauh juga ya. Baik itu terserah sih ya atur masing-masing. Berikutnya weton ya weton ini areanya di 292 sampai 302 kita tunggu kalau dia bisa naik dari 292-nya masuk ya dan nggak turun lagi boleh dicicil ya. Mudah-mudahan dia di sini nggak lama dan bisa tembus langsung dari 302-nya. Hati-hati kalau dia nggak tembus 302 tapi jebol balik dari 292-nya. Hati-hati. Ini sekarang masih di bawah. Ya, kalau mau diambil ya hati-hati nih. Ada resistannya di sini di 288 dan tadi di sini 292. Takutnya dia nggak belum masuk dulu, mau pullback dulu baru berikutnya naik. Jadi diatur-atur money managementnya atau diatur ekspektasinya ya. Kalau yang udah punya barang, SL plus-nya boleh di bawah 280 atau di bawah sini 272 SL-nya. Kalau nggak kejauhan di 266 dan 258. Oke, weton nih ya, weton. So far sih udah bagus sebenarnya ya. Cuma kita lagi ketemu nih resisten yang lumayan. Oke, lanjut, lanjut. SMDR. SMDR hari ini mantul, cuma dia masih belum bisa naik di atas 735. Kalau dia besok naik di atas 735, cicil dikit-dikit, hati-hati. Jangan terlalu dekat ke 785-nya. Mudah-mudahan kalau dia pullback, mantul lagi di 735, baru kita tambah lagi. Nah, ini kalau misalnya dia 785 bisa tembus, mungkin bisa menuju ke 830 bahkan lebih ya. Yang udah punya barang boleh jaga trailing stopnya di bawah sini ya 690 atau SL-nya ya di situ 690 atau di bawah 660 dan 670. Diatur aja sendiri mau yang mana. Itu adalah titik-titik supportnya. Oke, lanjut MLIA. MLIA juga oke. Tapi ini kalau lihat dari sebelumnya ya polanya ini hati-hati ya, udah mesti hati-hati. Tapi apakah ini akan turun? Belum tentu, bisa aja dia breakout. Jadi yang udah punya barang selama dia nggak turun di bawah 1545 di hold aja dulu. Kalau dia turun di bawah 1545 boleh dipertimbangin buat dilepas dulu semua atau sebagian. Kalau dia besok bisa naik di atas 1620, ini lumayan bagus harusnya. Dicicil boleh, mudah-mudahan bisa tembus dari sini dan terus lebih tinggi lagi. Yang udah punya barang tadi SL di situ atau di 1440 atau di 1400 SL-nya. Oke. Nah, kalau daripada turun dalam ya kalau di sini dia udah
kayaknya udah nggak kuat, dia turun dari 1545 boleh dipertimbangin mungkin jemputnya di bawah lagi di sini ya, kira-kira 1400-an atau mungkin sampai ke bawah lagi. Area-area sini 1300-an. Oke, Emilia yang udah punya congrats ya, ini udah naik beberapa hari ini. Oke, berikutnya TLKM, ini juga nggak ada remnya nih TLKM ya. Rem dikit sini sih, rem juga sih. Tapi hari ini cakep. Kalau saya ya kalau besok naik mau diambil langsung copet aja. Paling targetnya 3830. Kalau misalnya bisa tembus 3830 sih bebas ya mau di hold terus. Tapi kalau dia nggak tembus 3830 boleh pertimbangin. Tapi kalau yang mau sabar, tunggu aja di 3690 mudah-mudahan ada pantulannya di situ. Oke, ingat sabar. Yang naik ada turunnya. Walaupun belakangan ini turunnya banyak yang cuma sedikit-sedikit ya, tapi jangan ini ya, jangan apa namanya, jangan FOMO karena saham masih banyak. Oke. Ini yang udah punya barang boleh SL plus atau SL di bawah 3690, 3640 atau di bawah 3590. Kalau mau yang swing agak panjang boleh dipasang di bawah 3540 SL-nya. Mudah-mudahan terus lancar nih Telkom juga ya. Berikutnya BSDE. Ya, properti bagaimana properti? Properti BSDE. Untuk BSDE 1120 ya, ini jadi resistennya. Belum bisa tembus, kita lihat besok kalau bisa naik di atas 1120. Tunggu pullback-nya atau cicil kalau nggak terlalu jauh di situ ya. Lebih bagus tunggu pullback-nya 1120 mantul baru diambil. Kalau besok merah asal nggak turun di bawah 1085 itu masih boleh di hold. Yang punya barang masih boleh di hold. Kalau turun dari 1085 boleh pertimbangin di take profit dulu atau di cut loss yang punyanya di pucuk. Nah, SL berikutnya ada di 1045. Kalau nggak kejauhan atau swing yang mau main agak panjang boleh di 1010. Oke. So far sih bagus, cuma lagi kepentok nih di sini ya. Mudah-mudahan di sini juga lancar dan bisa terus melaju sampai ke atas. Berikutnya INDR. INDR kalau lihat polanya sih begini ya. Habis naik kena garis atas nih turun lagi. Tapi di sini ya walaupun dia belum kena nih, turunnya cuma sedikit dan dia ada pantulan. Apakah ini akan sama? Bisa jadi sama dia turun atau bisa jadi ini peluang yang beda. Jadi bagaimana kalau menurut saya untuk yang volatil seperti ini mending dicopet aja ya, jangan di swing. Kenapa? Karena ini kalau dia turun dalam turunnya dan ini sekali naik nih ekornya juga panjang. Oke, jadi dicopet aja. Kalau yang udah punya barang ya ini buat swing ya kalau mungkin ada yang punya barang kali ya. Boleh SL di bawah 4870. Oke, atau di bawah sini 4560. Tapi lebih bagus ini sih untuk dicopet-copet. Oke, berikutnya MBSS. Ya, siapa yang merasa apa namanya? Sedih melepaskan mantannya barangkali. Ya, barangkali ada yang udah lepas MBSS di sini ternyata begini. Oke. Ya, itu sama deritanya kok sama saya. Oke. Nah, MBSS lanjut. Gimana MBSS? MBSS 900 resisten. Tunggu pullback-nya ke 845 atau 820. Kalau dia ada pantulan dicicil, kalau nggak mantul hati-hati mungkin bisa turun lagi ke 745. Kenapa? Karena ini naiknya udah tinggi ya, yang ditembusnya ya inilah support-support yang jadi support-supportnya titik-titik tadi. Kalau besok masih naik, kalau saya sih mendingan tunggu di atas 950. Kalau dia bisa naik 950, bolehlah pertimbangin. Kenapa ini? Karena di sini nih. 950 ya. Mungkin baru bagus kalau bisa naik di situ. Kalau besok naik tapi masih nggak tembus 950, udah tunggu aja pullback-nya. Di mana pullback-nya kita lihat lagi nanti. Oke, yang udah punya barang SL Plus-nya boleh di sini dan congrats yang udah punya yang sabar pegangnya. Boleh di 845 atau di 820. Kalau mau swingnya agak panjang mungkin boleh dipasang di 725 or even di 700. Oke, berikutnya SIMP Salim Infomas ya. Ini target tertinggi. Apakah akan sampai? Tidak ada yang tahu. Oke, ya sekarang dia baru naik dari 496 ya, tipis tapi ini kita lihat besok ya kalau nggak turunnya 496 ya boleh cicil-cicil. Ini udah tembus dari ada trend line-nya sih sini tapi dia ya trend line-nya seperti itulah.
Nah, kalau dia bisa nggak turun, boleh cicil. Tapi kalau dia besok nggak naik dari 496 atau turun dari 496, tunggu lagi di bawah 476. Oke, tunggu di situ pantulannya baru dicicil. Ya, so far udah bagus sebenarnya ini ngikutin teman-temannya juga ya. CPO juga lagi ini ya di luar juga lagi harganya lagi naik-naiknya. Kalau besok terus terbang, ya udahlah dicopet aja kalau yang mau copet, kalau yang swing udah tunggu aja lah jangan dikejar. Ini 520 ada resisten hati-hati ya, apalagi kalau deket-deket situ nekat juga diambil. Ah, tinggal nunggu dapat predikat pucuk. Berikutnya Asus ya, S Hardware. S Hardware ini kalau menurut saya masih downtrend. Kenapa? Karena di sini ya masih turun, masih turun, masih turun. Kapan dia bagusnya? Kalau menurut saya kalau dia tembus dari 1455 udah lumayan. Tapi kalau mau yang lebih bagus adalah naik di atas 1500. Kalau ada yang mau cicil, menurut saya mending cicil di atas 1455. Kalau cicil di sini takutnya nanti ini mentok masih turun lagi. Walaupun IHSG-nya udah oke, tapi kita nggak pernah tahu saham-saham dia kadang-kadang berjalan sendiri-sendiri. Ya, di sini pun dia masih bikin lower low di sininya dan di sini masih lower high. Jadi hati-hati ya kalau yang mau ambil Asus. Oke, yang udah punya barang, kalau mau pasang SL boleh di sini ya 1370 atau 1325. Oke, lanjut SMRA. SMRA ada pantulan, tapi kita tunggu kalau dia bisa naik di atas 920. Oke, kalau nggak bisa naik di atas 920, sabar dulu. Takutnya dia mau merah lagi, turun lagi ke 885. Kalau dia bisa naik di atas 820, cicil. Lebih bagus lagi kalau naik di atas 930. Oke, tunggu pantulannya itu pun juga ya. Kalau naik 930, tunggu pullback-nya atau cicil sedikit-sedikit pullback, mantul baru ditambah lagi. Yang udah punya barang, SL-nya boleh dipasang di bawah 905 atau 895. Kalau mau swing agak panjang, SL-nya di bawah 845 atau di 865. Semera ya, mudah-mudahan lancar nih ya. Kalau fundamental sih cakep nih Semera. Oke, berikutnya bagian dari properti juga Citra ya. Kalau Citra ini lagi kena pentokan resisten di area 1070-1065. Kalau besok dia bisa tembus, cicil boleh hati-hati, jangan terlalu dekat ke 1105. Tunggu pullback-nya kalau mau bagus di 1070 ada pantulan baru diambil. Kalau besok merah, tungguannya di sini ya 1000. Oke, di 1000 ada pantulan cicil, kalau nggak ada pantulan mungkin di 970. Yang udah punya barang SL Plus boleh di bawah sini ya 1035 atau mau pasang SL di 1000 atau kalau mau swing agak panjang di sini aja di 950-nya. Oke. Berikutnya INKP. INKP ya ini sebenarnya udah tembus sedikit ya ada resisten 8.700 tapi dia masih gagal ternyata turun lagi ya kita lihat ya besok tunggu pantulan aja. Kalau di 8425 dia masih merah tunggu kalau ada pantul cicil boleh atau kalau masih dia jebol di 8425 mungkin mau ke sini lagi ya 8.200 itu pun tunggu pantulan baru dicicil ya. Yang udah punya barang mau pasang SL plus boleh di sini 8425 ya trailing stopnya atau SL-nya boleh dipasang di sini di bawah 8175 sorry ya ini bukan 8200 8175 atau kalau yang musuhnya agak panjang 7725 itu INKP. Berikutnya saudara kembarnya Tekim ya. Kalau Tekim ya, ini juga sama ya. Ini Tekim tapi dia lagi ketahan di 7875. Kalau nggak turun di bawah 7875 masih oke. Kalau turun di bawah 7875 hati-hati. Kalau nggak di 7825 jebol lagi mungkin di 7625 baru ada pantulan. Kalau dia mantul baru dicicil atau di 7375-nya baru ada pantulan dicicil. Kalau besok bisa naik langsung di atas 8075. Mau cicil boleh jangan terlalu jauh dari area situ atau tunggu pullback-nya seperti biasa. Mungkin bisa menuju ke 8625 atau 8925. Yang udah punya barang SL plus-nya boleh di bawah sini 7825 atau di bawah 7625 atau kalau mau swing agak panjang boleh di bawah 7300. Lanjut ITMG. TMG ya ini merah tapi naik nih ya. Merah tapi naik 2 hari ini. Oke. Jadi kalau menurut saya selama dia nggak turun di bawah 24750 di keep aja ya. Mungkin dia akan mantul di situ nantinya. Kalau ini masih naik begini,
Kalau belum tembus di bawah di atas 2.700 27.200 ya, di wait dulu ya, di wait dulu. Oke. Kita nggak tahu nih soalnya dia mau gimana, takutnya ke sini dia balik lagi ke sini. Oke. 24.750 kalau jebol boleh pertimbangin dilepas dulu yang punya barang, di cut loss dulu atau di take profit dulu. Mungkin bisa ada pantulannya baru di 22.500 atau bahkan sampai ke sini 21.275. Tapi mudah-mudahan sih nggak terlalu jauh ya. Ini sih ya di sini juga mungkin ada 23.600 ya, bisa aja 23.600 ya. Ada pantulan di 23.600. Oke. Berikutnya lanjut Aldo. Ya Aldo ini paper apa ya? Kertas-kertasan tapi beda segmen ya kalau nggak salah ya sama NKP saya juga nggak terlalu pasti sih, tapi satu ini ya, satu grup kertas-kertasan. Aldo menurut saya adalah ini lagi mau coba tembus ininya, trend line-nya dan area sini ya 825. Kalau saya tunggu dia naik di atas 825. Kalau yang mau cicil, kalau besok hijau mantul lihat di 780-nya cicil boleh, hati-hati kalau nggak bisa naik di atas 825. Siap-siap di sideway atau kalau dia jebol lagi ke bawah ya udah di cut loss, tapi mudah-mudahan sih nggak turun lagi nih di bawah 780 ya, dan dia bisa tembus di 825, mudah-mudahan lancar bisa menuju 905, 920 bahkan sampai 1085-nya ya. So far sih udah bagus dan ini masih uptrend. Lanjut IRA. Oke, ini dia IRA nih. IRA itu seperti kemarin udah saya gambarin ya, di sini ada kotaknya ini dan dia masih belum bisa masuk. Kotaknya ini area 1850 sampai 2230. Yang kita mau adalah dia naik di atas 1850-nya dulu baru kita cicil. Kalau dia bisa naik di 1850, cicil atau tunggu mantulnya di 1850, mantul baru diambil. Oke, kalau dia belum bisa naik, mendingan di wait dulu ya, di wait dulu. Yang udah punya barang, boleh SL-nya di bawah 1740. Ya, yang baru masuk kalau mau cicil tunggu pantulannya di 1780. Tapi siap-siap aja ya kalau dia ternyata gagal naik turun lagi ya. Kenapa? Karena ini eh, masih downtrend sih sebenarnya. Ya, di sini masih downtrend. Ya kalau mau benar-benar bagus kalau dia naik di atas kotak sini. Oke, itu Ira ya. Lanjut. Amor, Amor. Amor lagi kepentok di sini ya, ada resisten di 3850-nya. Kalau dia bisa atau di sini sih dekat nih 3850 3900. Kalau saya tunggu naik di atas 3900, tunggu pullback, cicil baru ada kalau ada pantulan. Mungkin bisa menuju 4000 bahkan 4060 mungkin sampai ke 4320. SL-nya boleh dipasang di bawah sini ya, di bawah 3700. Kalau yang udah ngambil di atas sini boleh SL-nya di bawah 3840 atau di bawah 3800 kalau nanti ambil SL-nya di atas 3900. Yang udah punya barang sekarang sih SL-nya di sini aja ya 3700. Tapi mudah-mudahan nih lancar nih masih ini dan ini kayaknya udah cukup istirahatnya, mudah-mudahan lanjutin perjalanan naiknya. Amor. Oke, berikutnya BEPS. Oke, dua lagi guys. Semangat ya, jangan ngantuk. BEPS itu udah naik bagus banget ya. Ini udah all time high ya. Kalau saya cicil beli di area 1510 sampai 1540. SL-nya boleh saya pasang di bawah sini ya 1420 atau di bawah 1360 ya. Mudah-mudahan ini masih terus melaju terus. Oke, yang udah punya congrats ya, apalagi yang udah punya dari bawah-bawah. Berikutnya terakhir range ya. Range itu kalau menurut saya ini ada resisten yang dia belum bisa tembus, resisten trendline, tapi ini sebenarnya udah lama banget ya, memang ini di bawah banget. Ya kalau saya tunggu naik dulu deh. Dan ini juga memang udah dua kali ini dicoba ya, belum bisa naik. Tapi ini kita lihat nih, ya kalau di sini kan dia turunnya lumayan. Nah di sini dia udah mantul nih. Kalau besok kalau saya ya, kalau dia naik di atas 2470 baru saya ambil. Oke, kalau di situ naik atau apa pullback lagi 2470 nggak turun lagi mantul, baru si cicil. Kalau sekarang ini hati-hati ya kalau belum bisa naik dari trendline ini belum bisa naik 2470, takutnya masih sideways
atau ya amit-amit sih jebol ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Oke, sekian. Mudah-mudahan membantu buat pertimbangannya ya. Mau di hold, dilepas, di TP, diambil atau bagaimana. Mudah-mudahan besok juga lancar. Hati-hati besok ya. Mungkin hari ini udah hijau, nggak tahu besok merah lagi, merah dulu atau mau langsung hijau. Tapi hati-hati. Oke, saya kembalikan kalau bisa, Om. Monggo, Om. Oke ya, kita mulai saham requestnya ya. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa gua akan ada price action tape reading 2.0 kelas terakhir di tahun 2021 ini. Gua nggak tahu deh tahun depan gimana gitu ya. Kita lihat aja mungkin, tapi gue jarangin kayaknya. Mungkin setahun 3 kali aja kali ya. Nah, jadi kalau kalian mau ikutan monggo. Kita akan mulai di bulan November ya. Jangan lupa kita bisa daftar lewat Tokopedia ya. Kalian cari aja di browse gitu ya, atau kalian bisa masuk ke sini ya. Apa namanya 14 ya. Di sini ya. Hati-hati banyak penipuan ya guys ya. Kalian harus pastiin dulu linknya emang bener ya. Jangan sampai ada yang ngaku adminnya gua gitu ya, minta duit-duit yang nggak jelas gitu ya guys ya. Ini dia ya. Jadi kalian monggo silakan kalau mau join ya. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke sini ya, requestnya. Jadi kita akan request pertama dari Stockbit ya. Stockbit pertama, Stockbit ada pertanyaan dari Archie Om, Archie gitu ya. Archie, kita lihat Archie. Ya, Archie. Hati-hati ya guys, model-model kayak gini ya, likuiditasnya harus hati-hati ya, cuman 10 juta ya. Ini sih kayaknya mau naik ya, tapi mungkin akan ke 630 ya guys ya, ke area-area sini ya, 630, 640 ya. Correct me if I'm wrong gitu ya, tapi SL di bawah 580, beli di area 590. Hati-hati ya guys ya, kalau dia turun lagi mungkin baru ada pantulan di 575 ya, sorry ya. Nih, ya, sini ya 640 ya. Sini ya, daerah-daerah sini. Lalu setelah itu kita masuk ke Instagram. Wih, banyak nih kayaknya. Wih, gimana ikutnya Om gitu ya. Oh, ini pertanyaan ini ya. Oke. Ya, nitip Om DMMX sampai akhir tahun ke berapa gitu ya guys ya. DMMX sampai akhir tahun ke berapa? Saya akan iniin DMMX ya. DMMX sampai akhir tahun ke berapa? Kalau menurut saya sih sampai akhir tahun berarti weekly ya. Ya, ini kalau mantul dulu ya. Kalau mantul di minggu depan atau minggu ini gitu ya, di atas 2720 mungkin bisa ke 3260 ya. Ya, kalau mantul. Kalau nggak mantul mungkin turun ya, apalagi kalau jebol 2360 mungkin turun ya. Lanjut, setelah itu kita masuk ke sini ya. Salah nih. Instagram. Maaf. Oke, Instagram. Habis itu titip waskita ya Om. Waskita ya guys. Waskita kalau menurut saya baru mau jalan ya. Ya, baru mau jalan ya. SL di bawah 945, SL di bawah 870 ya. Hati-hati ya. Menujunya 1115. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke Pegas INKP bisa sampai berapa akhir tahun Om? Wish ya. Dia pikir gua ini kayaknya ya. Apa namanya? Nujum ya. Ya, Pegas sama INKP di weekly. Ya, kalau menurut gua kalau dia masih jalan ya guys ya, kemungkinan besar bisa sampai ke 1780 ya, kalau ataupun 1700 ya, kalau memang jalan ya. Lalu setelah itu ada INKP ya guys ya. INKP kayaknya ya sini lah ya. 11825 ya.
kalau dia tembus dari 10.000-nya ya. 12.275 dan 14.300. Oke? Kalau dia tembus, ya kan? Lalu setelah itu kita ngomong mengenai Agi, bantu bahas Om. Oke, Agi kalau nggak salah lagi koreksi ya. Tadi ya. Harus hati-hati ya guys, tunggu pantulannya dulu ya. Nah, ini dia. Agi ya, tunggu pantulannya, kemungkinan mantul di 1415 ya. Ini udah 3 kali nih nggak tembus-tembus dari area sini ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Kalau menurut saya ya, kita lihat aja besok apakah ini false breakout down atau memang dia akan naik lagi. Ya, lalu setelah itu ada Harum masih bisa ke 9.500 nggak Om? Harum koreksi, giliran koreksi pada nanya ya. Kalau menurut saya sih masih bisa, asal dia mantul ya besok ya, 1-2 hari ini dia mantul di atas 8.500, masih bisa ke 9.500 ya. Kalau menurut gua ya, asal dia mantul. Kalau dia jebol di sini 7.600 dan yang lain-lain, mungkin bisa ke 6675 baru ada pantulannya ya. Tapi ini ada pantulan di sini kok, 7425 nih, ada supportnya juga ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke BBYB dan Agro Om. BBYB kalau menurut gua kalau baru di atas 1610 baru ya, Ciamik menuju 1800 dan area 2745 ya. Setelah itu kita ke Agro kalau menurut saya teman-teman ya belum ya. Kalau saya sih akan lihat dia kalau di atas 2335 dan 2585 ya. Hati-hati ya guys ya, ini bisa false. Kalau besok dia false dan dia turun lagi, harus hati-hati ya. Lalu tadi ada yang ngomongin mengenai breeze ya, kalau nggak salah uget-uget dikit ya. Kalau saya akan tunggu di atas 2250 ya, atau 2270 ya. 2300 lah to be safe ya. Kalau kalian mau ngambil nyerok, monggo-monggo aja sih, cuman kalau gua sih nggak begitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan nanya mengenai Empau dan Agro. Agronya udah, Empau ya. Kalau Empau ya mungkin bisa jalan ya, tapi mungkin ini banyak banget halangannya ya. Bagusnya kalau di atas 162 ya. Tapi kalau mau targetnya di 157 aja dari 145 sekarang. Oke. Lanjut. Setelah itu ada Temas, Meta, Pesap, Indi. Widih, borongan Kak Hendra. Hati-hati supermarket kayak gitu sama gorengan habis itu. Wah, berabe deh. Meta. Ya, Meta jalan ya. Kalau menurut gua SL di 131 ya, beli di area 138. Mudah-mudahan ya bisa nyampe 145 atau di area 155. Oke. Lanjut. Setelah itu ada Meta, Temas, PSAB, Indi ya. PSAB guys, PSAB ya, kalau gua sih akan tunggu di atas 178 ya. Hati-hati ya, emasnya belum valid loh. Nah ya, ini lagi mau turun ya indinya ya. Tunggu di 2000 ya, 1960. Lalu setelah itu ada PSAB, Indi udah, Temas ya. Temas, kalau menurut saya Temas ya oke lah gitu ya guys ya. Harus hati-hati ya. Kalau besok jalan lagi monggo di 344, mudah-mudahan bisa sampai 416 ya. Lalu setelah itu ada range sama citra Om. Range sama citranya udah ya tadi ya. Om gimana cara ngikutnya tadi udah ditanya. Lalu setelah itu Om tolong bahas. Oh udah ya. Ini 15 ini lagi ya. Oke. Lanjut. Setelah itu kita ke YouTube. YouTube Om jemput nih, makasih ya Om. Sama-sama. ACST nya masih bisa naik ke 330 nggak Om? ACST 330
mau naik ya, selama dia ditahan di atas 270 sih masih bisa ya, ke 300 ya. Kalau saya ya, hati-hati ya kalau sampai 330 mah. Hati-hati ya. Ya. Bisa sih, cuman harus tembus dari 320-nya dulu ya. Ya, body candle di atas 294 aja. Ya, atau di atas 300 aja. Nah, itu mungkin bisa. Ya, lalu setelah itu INTP dan Antam INTP dan Antam. INTP ya yang lagi dikoreksi ya. Kalau menurut saya tembusin dulu 10.925 dan 11.500. Kalau kayak begini nih guys, kemungkinan dia akan turun lagi kalau dia nggak naik dalam 1-2 minggu ini ya. Habis itu tadi ada Antam dari technical ya guys ya. Kalau menurut saya masih sideways ya. Kalau dia tembus 2.600 atau 2.700 baru seksi menuju 3.100 ya. Lalu setelah itu tanggapan Om, IHSG potensial crash gap nggak? Aku tadi udah TP UNTR, INKP gara-gara isu itu Om. Sampai 6.100 sih pasti ada kemungkinan ya guys ya. Tapi kalau menurut gua daripada lo TP-TP, pasang stop loss aja, stop loss plus. Ya kenapa sih nggak pernah tuh orang yang mau kayak begitu. Terus kalau stop loss nanti kalau dia itu kena dong Om ya. Stop lossnya bertahap boleh. Take profitnya juga bertahap boleh. Nah, yang kayak gitu-gitu akan gua ajarkan tuh di kelas ya. Karena kalian pasti nggak ada bayangan tuh ya untuk kayak gitu. Om bahas rekomendasi forex dong Om. Tadi kemarin videonya ada cuy. Ya kan EU, UJ, ya kan GU. Nah, monggo ya. Tadi juga ada bahas tuh kalau nggak salah kebijakannya seperti apa ya. Monggo udah ada kok. Lalu last ISAT gimana Om, buy on window dressing nggak? Ya ISAT ya. ISAT kalau menurut gua guys ya masih sideways, tunggu di atas 7.300 ya untuk window dressing. Kalau kalian mau nyicil dari sekarang, kalau gua sih mendingan kalau di atas 6.900 atau di atas 7.200 ya. Itu ISAT. Lalu setelah itu ada Om, kelas ikut dong kelasnya. Yang keren ilmu kayak gimana, Bu? Wow, rame nih kayaknya. Oke, makasih ya teman-teman. Udah, ini para alumni nih ya yang ngomong ya, bukan dari gue. ITMG Om sama BBCA ya, ITMG sama BBCA. ITMG kalau menurut gue sih masih jalan ya. Ya, ini koreksi ya, mungkin tungguin aja di 22.850 atau 24.000-nya. Lalu setelah itu mana sih ini ya? BBCA, kalau BBCA sih kayaknya sih mendekati 40.000 ya, dan sering gue bahas ya guys ya, BBCA itu ya ya ini ada resisten nanti 675 ya guys ya. Kalau kalian mau nyampe sini ya, dia koreksi selama dia masih di atas 33.000, monggo diambil lagi menuju 40.000 ya. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah itu kita lanjut ke sini BEPS PTPO. PTPO apa sih? PTPP kali ya. BEPS kalau nggak salah udah dibahas sama Om Swing Trader. PTPP juga ada ya. Ada ya. Oke, ada kok Kak, nanti dibahas ya. Oke, so itu aja guys dari gua. Jangan lupa kelas price actionnya akan hadir ya di bulan November. Kalau kalian mau ikutan monggo. 100 core sheet bersama adalah diskon yang paling gede ya. Setelah itu masih ada diskonnya, tenang aja. Tapi tentunya agak ini dikit lah ya. Oke, see you guys, have a good day, bye. Semoga cuan besok ya, dadah.